Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dosen dan selamat malam juga untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok perpajakan dengan tema pajak penghasilan PPh pasal 23 pada studi kasus PT Angkasa Metro ingin menjelaskan terkait makalah yang sudah kami buat. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ramadhani Fakih Surya Putra dengan NIM 64241671. Perkenalkan dengan saya Hilal Pritama, NIM 64241766. Perkenalkan nama saya Rafdi Batolaki dengan NIM 64 24 Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar dengan NIM 64242458. Dan perkenalkan nama saya Muhammad Rifal Faris dengan NIM 64241944. Baik, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang melimpah sehingga kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh Pasal 23 pada studi kasus PT Anggasa Metro dengan baik. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas proyek based learning mata kuliah perpajakan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mendalami pemahaman mengenai konsep, mekanisme, pemotongan, pelaporan, dan pembayaran pajak penghasilan PPh pasal 23, serta mengaplikasikan dalam sebuah studi kasus nyata pada perusahaan PT Angkasa Metro. Eh, Jul, tujuannya nggak usah Jul. Naik ke ini Baik, aja Jul. eh, Latar belakang. Latar belakang aja. Nanti dipotong-potong aja nggak apa. Latar belakang oke. Jul. Saya akan melanjutkan. Belum anjing. Nanti dipotong aja slow. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, bab 1 pendahuluan, latar belakang. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Salah, sama-sama. Baik, selanjutnya, bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang berperan vital dalam pembiayaan pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang signifikan kontribusinya adalah pajak penghasilan PPh pasal 23. Merupakan bagian dari sistem pemotongan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT. Oke, saya akan melanjutkan pengertian dari PPh pasal 23. Jadi, PPh pasal 23 itu adalah pajak yang dipotong atas yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tetapi yang berasal dari penyerahan jasa, dividen, bunga, royalti, sewa, dan hadiah selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Jadi pajak ini bersifat final untuk beberapa jenis penghasilan tertentu, tetapi pada umumnya bersifat tidak final, artinya pajak yang telah dipotong dapat dikreditkan dalam surat pemberitahuan atau SPT, PPh, badan, atau orang pribadi. Dan yang selanjutnya ada dasar hukum. PPh itu dasar hukum utamanya pengenaannya adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi
Peraturan Perpajakan atau HPP yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dan yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 141/PMK 03/2015 tentang penentuan jenis jasa lain dan persentase norma perhitungan penghasilan neto. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PMK 243/PMK 03/2014. Nomor yang ketiga, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 04/PJ/2017 tentang bentuk formulir dan tata cara pengisian SPT masa PPh pasal 23 atau 26. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian detail transaksi objek PPh pasal 23. Jenis jasa, jasa desain, user interface, UI, dan user experience, UX. Dasar hukum, termasuk dalam jenis jasa lain sesuai PMK 141, PMK 03 2015. Nilai kontrak atau jumlah bruto 85 juta rupiah. Masa pajak April 2025. Tanggal faktur atau invoice 10 April 2025. Tanggal pembayaran 28 April 2025. Perhitungan PPh pasal 23 yang dipotong, yaitu yang pertama PPh pasal 23 sama dengan tarif 2% dikali DPP jumlah bruto. Yang kedua pasal PPh 23 sama dengan 2% dikali 85 juta. Yang ketiga PPh pasal 23 sama dengan 1,7 juta. Baik, saya akan melanjutkan di bagian pengisian SPT. Sebelum saya masuk ke lembar pengisian SPT, saya akan menjelaskan beberapa bagian di makalah. Di sini ada beberapa bagian yang perlu diisi, yaitu ada nomor bukti potong, yaitu 001 strip BP 23 AM 4 2025, ada masa pajaknya juga. Di sini juga ada pemotong pajak, yaitu PT Angkasa Metro dengan NPWP sekian. Penerima penghasilan yaitu PT Sulawesi Digital Kreatif. Lanjut ada objeknya yaitu jasa desain UI atau UX. Terus dengan jumlah bruto 85 juta, tarif 2%, dan jumlah PPh yang dipotong itu sekitar 1.700.000. Lanjut di sini ada SPT masa PPh pasal 23. Formulirnya nanti saya akan kasih tunjuk, yaitu PT Angkasa Metro melaporkan pemotongan ini dalam SPT masa PPh pasal 23 untuk masa pajak April 2025. Data transaksi ini akan dimasukkan ke dalam tabel 2. Pemotongan pasal PPh 23 itu ada dengan nama PT Solusi Digital Kreatif. Terus jumlah brutonya 85 juta, tarif PPh 2%, dipotong jadi 1.700.000. Jadi total PPh pasal 23 yang dipotong dan disetor untuk masa pajak April 2025 adalah 1.700.000. Dan berikut adalah lembar pengisian SPT. Jadi Ya udah. baik, di sini saya akan menjelaskan lembar pengisian SPT. Yaitu ada bagian A, yaitu identitas pemotong pajak, yaitu dengan PT Angkasa Metro. Terus di bagian B sudah ada bagian objek pajak, yang mana kita telah isi yaitu jasa teknik dengan jumlah penghasilan bruto 85 juta dengan tarif 2%, jadi total sekitar 1.700.000.
Lanjut di bagian ini kita tidak, lanjut langsung di bagian D. Pernyataan dan tanda tangan, yaitu PT Angkasa Metro dengan tanggal 1 November 2025. Jadi seperti ini pengisian SPT dari kelompok kami. Baik, saya akan melanjutkan teman saya, yaitu kesimpulannya ialah yang pertama ada PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan dari jasa. Dapat disimpulkan bahwa penghasil dari jasa, dividen, bunga, royalti, dan sewa pada studi kasus PT Angkasa Metro. Objek yang dikenai PPh pasal 23 adalah imbalan jasa desain UI atau UX. Yang kedua, ada mekanisme PPh pasal 23 meliputi 3 tahap utama: pemotongan pada saat pembayaran, penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan pelaporan melalui SPT masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dan yang ketiga, ada penerapan pada PT Angkasa Metro telah sesuai dengan ketentuan atas transaksi jasa sebesar 85 juta rupiah. PT Angkasa Metro memotong PPh pasal 23 sebesar 2% dikali 85 juta rupiah sama dengan 1.700.000 rupiah. Jumlah bersih dibayarkan kepada pemberi jasa adalah seharga 83.300 rupiah. Berikutnya, baik, selanjutnya ada saran dari kelompok kami. Yang pertama, bagi perusahaan PT Angkasa Metro dan sejenisnya, disarankan untuk selalu memastikan validitas NPWP lawan transaksi, mengidentifikasi dengan cermat setiap transaksi yang berpotensi menjadi objek PPh pasal 23, serta menjaga kedisiplinan dalam menjalankan kewajiban memotong, menyetor, dan melaporkan pajak tepat waktu untuk menghindari sanksi bunga dan denda. Dan yang kedua, bagi pemerintah, perlu terus dilakukan sosialisasi dan penyederhanaan administrasi perpajakan, termasuk pengembangan sistem elektronik, buka kurung strip SPT, strip billing, strip filing tutup kurung, untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan yang ketiga, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tentang implementasi PPh pasal 23 pada sektor industri tertentu atau analisis komparatif dengan regulasi pajak di negara lain. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.